Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pembelajar dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau interview sama adik saya, namanya Salman Abdurubi Perwiragama. Dia baru lulus dari Kairo dengan program studinya Syariah Islamiyah. Oke, kalau di beberapa ulama tokoh agama di Indonesia itu kan juga ada alumni dari Kairo. Gelarnya LC ya. LC. Kalau LC itu di Kairo aja atau di mana? Timur Tengah. Di Timur Tengah ya. LC itu kan bisa dari mana-mana yang di Timur Tengah ya. Mungkin kenapa apa bedanya mungkin dengan Madinah, kemudian di mana lagi sih? Madinah, kemudian Lebanon, Yordan, Yaman, kemudian Sudan ya, Libya, Aljazair, Tunis, sama Maroko. Ada 9 itu yang. Gimana sih kamu gimana di sana itu? Maksudnya kan Timur Tengah itu kan konotasinya kayak kamu ekstrim banget itu lebih, ya kan? Kamu ekstrim gak sih Bi? Jangan jenggoten gitu loh. Maksudnya enggak. Kalau ekstrim jenggotnya panjang. Oh kurang panjang ini ya? Berarti kurang ekstrim. Kurang ekstrim. Oke. Gimana kamu menyikapi seperti itu tuh gimana? Enggak ya. Tadi tercanda ya teman-temannya. Gini, jadi ini sependek pengetahuan saya, jadi sejauh yang saya alami selama 4 tahun dari 2015 sampai 2019 di Timur Tengah. Bedanya yang paling ketara adalah dari segi kajian atau referensi literaturnya. Okay. Jadi karena Mesir adalah sudah punya peradaban, jadi Al-Azhar itu sudah 1054 tahun usianya, lebih tua dari Oxford. Ya. Jadi khazanah literatur itu sangat melimpah. Jadi segala jenis pemikiran di Mesir itu ada, mau dari liberal, ekstremis, kanan kiri, atas bawah, depan belakang, tengah juga ada. Nah, tapi yang major itu adalah yang tengah, yang bisa imbang antara kanan kiri, depan belakang. Arti itu orang yang di tengah, dalam hal ini Al-Azhar, itu dia juga menguasai aliran pemikiran kanan dan kiri, sangat menguasai, tapi dia berada di tengah. Nah, itu karena komprehensif pandangannya. Karena di Mesir, di Al-Azhar diajarkan 4 madhab dan diajarkan perbandingan madhab. Oh gitu ya. Dan diajarkan adalah metode debat, metode mengambil dalil, dan diajarkan filsafat dan logik. Jadi masing-masing dibekali oleh itu. Jadi independensinya itu ada. Nah, masalah keluarannya dari Mesir ini mau ke kanan kiri itu terserah. Jadi Mesir terutama Al-Azhar itu sudah membekali. Gitu. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi ya. Jadi artinya semua alumni Al-Azhar Kairo seperti ini. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena Al-Azhar itu memberikan alat, kita yang pakai. Iya benar-benar. Tapi pasti selalu diingatkan bahwa kamu udah alma mater Al-Azhar, kamu membawa nama baik Al-Azhar, kamu harus menggunakan alat yang sudah Al-Azhar berikan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini harus sejalan dengan mainstreamnya Al-Azhar. Gitu. Antara kamu dulu dari Gontor ke Al-Azhar, ada semacam perbedaan mencolok nggak? Maksudnya apa yang sudah diajarkan di Gontor dengan mungkin banyak pilihan mazhab atau apa ke sana, kira-kira gimana? Alhamdulillah, Gontor ini adalah ringkasan dari ilmu Al-Azhar. Itu Grand Syekh sendiri bilang ya, di videonya ada di 2018 ketika Grand Syekh Al-Azhar atau ketua yayasan Al-Azhar berkunjung ke Gontor bahwa Al-Azhar Gontor adalah miniatur dari Al-Azhar secara keilmuan. Jadi ketika saya datang ke Al-Azhar itu adalah extending, jadi perpanjangan. Jadi saya tinggal mengembangkan. Jadi nyambung ya. Jadi tadi logik sudah diajarkan di Gontor. Tapi yang dasar-dasar yang prinsipal, kemudian filsafat juga sudah diajarkan di Unida. Jadi yang basic-basic, jadi extendingnya di Al-Azhar. Kalau di Saudi, karena yang saya tahu bukan Saudi sih, Madinah. Karena antara Madinah dan Riyadh itu beda loh Mbak, literaturnya, kajiannya. Beda. Kalau di Riyadh tuh udah dipelajarkan logik, filsafat masuk ke Riyadh, karena Riyadh itu ibu kota, metropolitan. Kalau di Madinah karena dia masuk ke 2 kota suci, itu kebetulan ya yang penguasa sekarang ini mazhabnya adalah Hanbali. Kemudian Hanbali ini dia melarang hal-hal yang terlalu rasional, akhirnya logik sama filsafat yang jadi alat untuk berpikir tidak diajarkan.
Secara nggak langsung dia nggak bisa menggiring atau dia tergiring malah. Iya, tergiring menuju ke Hambali. Nggak tergiring oleh opini gurunya. Jadi kalau udah betul tuh ada variabel A1, A2, A3. Iya, paham. Oke. Gitu. Jadi itu kalau di Madinah. Kalau di Madinah, jadi bergantung kepada gurunya ya, Universitasnya, kurikulumnya. Kemudian yang ketiga di Yaman. Di Yaman tuh lebih ke fikih dan lebih ke akhlak. Jadi untuk hal yang rasional, debat-debat pemikiran di Yaman nggak muncul. Jadi lebih ke praktikal ibadah. Jadi sebenarnya kalau mau fokus belajar fikih, tasawuf itu ke Yaman aja teman-teman. Tapi kalau belajar peradaban, meluaskan cakrawala berpikir itu ke Mesir. Karena di Mesir tuh 3 agama, Yahudi. Di Indonesia kan nggak ada kan Yahudi? Nggak ada. Di Mesir tuh ada sinagog yang gede, yang besar. Sinagog kan masjidnya orang Yahudi. Itu besar sekali sinagognya. Dan kita bisa masuk. Oh gitu ya. Tapi harus pakai surat, jadi harus prosedural lah. Tiga agama tadi apa? Yahudi, Kristen Ortodok. Kristen Ortodok. Bukan yang Protestan. Sama Islam. Itu jajar kita ya santai. Jadi semuanya pakai bahasa Arab, semua juga pakai gamis. Semuanya rambutnya sama, jenggoten. Terus bedanya gimana? Bedainnya gimana? Nah, kalau orang yang Kristen Ortodok tuh kata-kata pakai kalung salib dan ada tato salib kalau nggak di leher di sininya. Kristen Ortodok itu sama kayak Katolik nggak sih? Iya, Katolik. Kalau Protestan kan yang baru tuh yang baru. Sama kalau ya ini yang saya orang Yahudi nih, yang saya belum tahu karakteristiknya gimana. Jadi saya sama kayak orang Islam kata-kata. Cuma ketika beribadah, ketika hari Sabtu itu pecinya khusus. Yang peci yang kecil dulu. Peci yang mundur itu. Mundur ya itu. Itu orang Yahudi mau beribadah berarti. Karena sih. Karena orang Yahudi juga hafal Quran juga kan banyak. Iya banyak. Gitu sih. Jadi kalau mau belajar peradaban Mesir. Jadi kemudian kalau di Libya, Tunis karena saya nggak punya teman yang akrab ya. Sendiri saya nggak tahu. Cuma ya yang bisa saya bandingkan adalah antara Yaman, Madinah, dan Kairo Mesir. Itu Kak. Mungkin seperti itu dulu video saya sama Salman Abdurubi Perwiragama. Jadi mungkin buat kalian yang mau tanya-tanya dengan Mas Salman Abdurubi Perwiragama bisa di mana, Bi? Ini promote nih. Iya dong, Instagram, DM Instagram di mana? Iya. Hurufnya kecil semua. Mas Robi aja. Pakai Y. MASROBYAJA. Oke, Mas Robi aja, nggak mau dipanggil Ustadz ya. Tapi nanti otomatis kan dipanggil Ustadz ya. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Sobat pembelajar dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.